Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Setio Atmojo MPD, kedua Bapak Urip Muhayyad Wijiwahyudi MPD. Pada pagi hari ini, saya Erma Dwi Septanti, NPM 18144600168, akan menyampaikan seminar proposal yang berjudul Analisis Faktor Penghambat Permulaan Pembelajaran Membaca dan Menulis pada Siswa Kelas 1 di SD Negeri Suryo Diningrat 2. Bab pertama, bab pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Kesulitan belajar merupakan persoalan yang umum dan lumrah yang terjadi pada peserta didik dalam akademisnya. Meskipun begitu, masalah kesulitan belajar pada peserta didik tidak boleh dipandang remeh. Masalah tersebut hendaknya segera mungkin dilakukan tindakan atau penanganan khusus agar anak didik mampu berhasil menyelesaikan studinya di sekolah. Pembelajaran di SD nampaknya belum berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa khususnya di SD Negeri Suryo Diningrat 2. Dilihat dari hasil wawancara dan observasi kepada guru kelas 1 dan siswa kelas 1, terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan membaca. Permulaan khususnya terdapat 2 orang dari 18 siswa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada prosesnya dalam menguasai kemampuan membaca, 70% siswa mengalami kesulitan. Kesulitan yang dialami oleh masing-masing siswa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam kondisi tersebut, guru, orang tua perlu mengupayakan bantuan dan pendampingan agar anak yang mengalami kesulitan membaca dan menulis dapat mendapatkan penanganan yang tepat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ketika mengalami kesulitan membaca dan menulis, maka perlu memahami aspek-aspek mana saja letak kesulitan membaca pada siswa tersebut. Kemudian, B. Fokus penelitian. Faktor penghambat membaca dan menulis pada siswa terhadap pembelajaran permulaan di SD Suryo Diningrat 2. Yang pertama, subfokus pertama. Faktor penghambat membaca dan menulis siswa kelas 1 dilihat dari peninjauan faktor psikologisnya. 2. Subfokus 2. Ketika faktor membaca dan menulis harus berjalan beriringan dalam proses penunjang pembelajaran. Yang ketiga, subfokus 3, solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan penghambat membaca dan menulis. Kemudian, C. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana faktor penghambat membaca dan menulis bagi siswa kelas 1? Yang kedua, bagaimana peran ketika faktor membaca dan menulis harus berjalan beriringan sebagai penunjang pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan penghambat membaca dan menulis? B. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui faktor pembaca dan menulis bagi siswa kelas 1. Yang kedua, untuk mengetahui peran ketika faktor membaca dan menulis harus berjalan beriringan dalam proses penunjang pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan penghambat membaca dan menulis. E. Paradigma. Paradigma kualitatif ini menunjukkan adanya paradigma post-positifan. Oleh karena itu, paradigma ini memandang kenyataan sosial tidak direkayasa serta berkembang apa adanya. Instrumen penelitian melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan angket. Teknik pengumpulan data bersifat regulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang lain. Dalam hal ini, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang dilengkapi dengan data-data dokumen lainnya, seperti pendukung sumber data. Kemudian F. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis berupa dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dasar. Kemudian yang kedua adalah manfaat praksis.
Manfaat praksis bagi guru yang pertama dapat memberikan gambaran mengenai kesulitan membaca dan menulis yang dialami oleh siswa, sehingga guru dapat mengambil tindakan yang tepat guna untuk mengatasi masalah-masalah dalam kesulitan membaca dan menulis. Kemudian yang B, manfaat bagi siswa. Bagi siswa akan memberikan pemahaman tentang kesulitan membaca dan menulis yang mereka alami agar dapat diusahakan mengatasi kesulitan tersebut. Yang C, manfaat bagi peneliti, diharapkan peneliti dapat mengetahui tentang kesulitan membaca dan menulis bagi siswa dan memberikan solusi tentang kesulitan membaca dan menulis tersebut. Yang D, manfaat bagi sekolah akan memberikan gambaran kemampuan membaca dan menulis siswa, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan penentuan kebijakan bagi sekolah untuk mendukung proses perbaikan pembelajaran. Kemudian bab 2 kajian teori. Yang pertama adalah membaca. Membaca permulaan adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan rangkaian huruf dengan bunyi-bunyi bahasa. Bagi setiap orang, terlebih bagi anak-anak, sebagai pembaca permula bahwa membaca merupakan suatu hal yang penting. Membaca akan membawa anak memasuki dunia literasi atau keterbacaan. Anak belajar membaca sejak mulai memasuki pendidikan formal sejak kelas pertama dan selanjutnya secara fungsional, kemampuan membaca akan menjadi landasan dalam proses pembelajaran. Tidak hanya pada lingkungan pendidikan formal, membaca merupakan instrumen bagi setiap orang. Membaca dapat menghadapi tantangan hidup di alam pekerjaan, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, dan lainnya. Kemudian menulis. Menulis merupakan salah satu komponen sistem komunikasi yang menggambarkan pikiran, perasaan, dan ide-ide ke dalam bentuk lambang-lambang bahasa grafis dan dilakukan untuk keperluan mencatat dalam mengomunikasikan pesan melalui bahasa. Kemudian, penghambat membaca. Yang pertama ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan siswa dalam belajar. Motivasi belajar sangat erat sekali hubungannya dengan perilaku siswa di sekolah. Motivasi belajar dapat membangkitkan dan mengarahkan peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang baru. Yang kemudian B, lingkungan keluarga. Budaya membaca wajib dimulai sedini mungkin di lingkungan keluarga agar lebih mudah menanamkan kebiasaan yang baik dari sejak kecil agar menjadi suatu kebiasaan yang akan tertanam sampai usia selanjutnya. Peran orang tua sangat menentukan bagi pertumbuhan minat baca anak sejak dini dalam meningkatkan disiplin belajar di rumah. Dengan membaca, setidaknya ada waktu merenung untuk aktif berpikir. Yang C adalah minat baca. Minat baca dapat dibina dari dalam keluarga. Hal ini perpustakaan keluarga dapat berperan. Kemudian yang keempat adalah penghambat menulis, berupa faktor terganggunya syaraf-syaraf dalam tubuh anak. Yang kelima, karakteristik siswa kesulitan permulaan membaca. A. Penghilangan kata atau huruf. Penghilangan kata sering terjadi oleh anak, berupa kesulitan belajar membaca karena adanya kekurangan dalam mengenal huruf, bunyi bahasa, dan bentuk kalimat. Yang B adalah penyelipan kata. Penyelipan kata terjadi ketika anak kurang mengenal huruf atau membaca terlalu cepat atau karena adanya bicara melampaui kecepatan membacanya. Yang C berupa penggantian kata. Penggantian kata merupakan kesalahan yang banyak terjadi. Hal ini dapat terjadi karena anak tidak memahami kata sehingga hanya menerka-menerka saja. Yang D ada pengucapan kata salah. Pengucapan kata terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pengucapan kata salah dan makna berbeda. Yang kedua, pengucapan kata salah tetapi makna sama. Yang ketiga, pengucapan kata salah dan tidak bermakna. Yang E, pengucapan kata dengan bantuan guru. Pengucapan kata dengan bantuan guru terjadi jika guru ingin membantu anak melafalkan kata-kata. Hal ini terjadi karena sudah ditunggu beberapa menit oleh guru, tetapi anak juga belum dapat melafalkan kata-kata yang diharapkan. Yang F adalah pengulangan. Pengulangan bisa terjadi pada kata, suku kata, atau kalimat. Terkadang, anak sengaja mengulang kalimat untuk lebih memahami arti kalimat tersebut. Yang G adalah pembalikan huruf.
Pengalikan huruf terjadi karena anak bingung posisi kiri kanan atau atas bawah. Pembalikan biasanya pada huruf-huruf yang hampir sama seperti D dan B, P dan Q, G dan M, dan N dan W. Kemudian yang H, kurang memperhatikan tanda baca. Dalam kesulitan, intonasi anak dapat membaca atau menyuarakan semua tulisan, tapi mendapat kesulitan dalam lagu membaca dan intonasi. Hal ini dapat berpengaruh pada pemahaman bacaan sebab perbedaan intonasi karena tanda baca bisa mengubah makna kalimat. Yang I ada pembetulan sendiri. Pembetulan sendiri terjadi dilakukan anak jika ia menyadari adanya kesalahan. Karena kesadaran adanya kesalahan, anak lalu mencoba membetulkan sendiri bacaannya. Ragu-ragu dan tersendat-sendat anak yang ragu-ragu terhadap kemampuannya sering membaca dan tersendat-sendat. Keraguan dalam membaca sering disebabkan anak kurang mengenal huruf atau karena kurang pemahaman. Kemudian, kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian oleh Bella Octadiana dalam judul dalam jurnal. B. Kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Bella Octadiana pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Membaca Permulaan Siswa Kelas 2 pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Munawwiriyah Palembang. Yang kedua, hasil penelitian Zahrotunisa pada tahun 2016 yang berjudul Analisis Faktor Penghambat Pembelajaran Membaca Permulaan pada Siswa Kelas 1 SD Negeri Gugus Diponegoro, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizkyana PGSD UNY yang berjudul Analisis Kesulitan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SDN Bangunrejo Yogyakarta. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Karyadi pada tahun 2013 adalah mahasiswa Universitas Gorontalo dengan judul Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Membaca Permulaan Siswa di kelas 1 dan 2 SD Negeri Suwawa, Kabupaten Bone, Bolango. Kemudian, bab 3 berupa metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor penghambat permulaan pembelajaran membaca dan menulis pada kelas 1 SD Negeri Suryodiningrat 2, Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta pada tahun 2021-2022. Subjek penelitian yaitu guru kelas 1 yaitu Ibu Siti Kusmana SPD, siswa kelas 1 dan orang tua siswa. Cara penelitian. Cara penelitian yang dilakukan yaitu dengan penelitian kualitatif deskripsi, di mana penelitian ini lebih menekankan pada analisis, pada penyimpulan secara induktif dan deduktif dengan menggunakan logika ilmiah. Yang C, berupa data dan sumber data. Sumber datanya berupa si guru kelas 1 yaitu Ibu Siti Kusmana SPD, siswa kelas 1 dan orang tua siswa. Yang kedua adalah sumber data sekunder, berupa buku, catatan, data mengenai sekolah, dokumen pembelajaran, RPP, silabus, nilai siswa kelas 1, foto, video, serta rekaman. Kemudian D, prosedur pengumpulan data. Yang pertama dengan wawancara, mewawancarai guru kelas 1 yaitu Ibu Kusmana, siswa kelas 1 dan orang tua siswa. Yang kedua adalah observasi yang dilakukan kepada guru kelas 1, siswa kelas 1 dan orang tua. Yang ketiga adalah angket kepada guru kelas 1 dan orang tua siswa. Yang E adalah teknik analisis data, berupa reduksi data, berupa merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, kemudian polanya, dan membuang hal yang tidak perlu diperlukan. Yang ketiga berupa penyajian data, dengan cara menyajikan data berupa informasi yang tersusun dengan memberikan kemungkinan dengan adanya penarikan kesimpulan. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan sesuai dengan pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung pada konsep dasar dalam penelitian yang akan dilakukan. Sekian seminar proposal yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.